Di sini saya akan menjelaskan pengolahan data gelombang yang didapatkan dari asisten praktikum oceanografi. Di sini datanya berupa data Excel dengan 3 isi, yaitu ada tinggi puncak, tinggi lembah, dan periode. Lalu hal pertama adalah pada pertengahan kita tulis tinggi gelombang. Data tinggi gelombang ini diperoleh dari pengurangan tinggi puncak dan tinggi lembah. Di sini dengan rumus sama dengan B2 dikurang C2 dan ditambah NIM, yaitu NIM saya 161 menjadi 1,61. Setelah itu akan muncul hasilnya, lalu kita drag ke semua data untuk mendapatkan hasilnya. Setelah itu muncul hasil dari pengolahan data tinggi gelombang. Setelah itu ini datanya tidak urut, sehingga kita harus mengurutkannya. Kita blok semua datanya hingga 200. Di blok untuk mengurutkan data agar terlihat urut. Setelah itu klik home, kita klik yang sort and filter, klik yang custom sort. Setelah itu akan muncul tab sort seperti ini. Di kolom sort by kita pilihnya yang tinggi gelombang, dan ordernya kita pilih yang largest to smallest, lalu klik OK. Setelah itu nomornya kan masih tidak urut, maka kita harus mengurutkan nomornya. Kita blok nomornya sampai data ke 200. Di blok yang hanya nomornya saja. Sama seperti tadi, kita juga mengklik yang home, lalu pilih yang sort and filter, klik yang sort smallest to largest, lalu akan muncul sort warning seperti ini. Pilih yang continue with the current selection, lalu klik yang sort, lalu nomornya akan berurutan seperti ini, sehingga kita dapat mengolahnya menjadi tabel. Lalu kita ke bawah, kita menjumlahkan total-totalnya. Kita ketik jumlah, lalu menjumlahkan tinggi gelombang, yaitu dengan rumus sum D2 sampai dengan D201, yaitu D2 data gelombang pertama dan D201 yaitu data gelombang ke-200. Setelah itu akan muncul hasilnya. Di periode juga dilakukan hal yang sama, yaitu sama dengan sum E2 sampai dengan E201, dengan E2 adalah data pertama dan E201 adalah data ke-200. Setelah itu kita jumlahkan HAP dan T minimal dengan rumus sama dengan average bawah kurung D2 sampai dengan D21. Kenapa 21? Karena dipilih 10% dari jumlah totalnya, yaitu 20. Data ke-20 yaitu di tabel ke-21. Lalu lakukan hal yang sama ke data periode, yaitu dengan average E2 sampai dengan E21. Setelah itu klik enter, lalu akan muncul hasilnya. Lalu kita hitung H dan T signifikan dengan rumus sama dengan
average buka kurung D2 sampai dengan D67. Kenapa D67? Karena dipilih 33% dari keseluruhan data, yaitu 33% dari 200 data, yaitu hasilnya adalah data ke-66. Lalu lakukan hal yang sama kepada data periode, yaitu dengan average E2 sampai dengan E67. Setelah itu klik enter, akan muncul hasil koma seperti ini. Lalu hitung juga H dan T maksimal dengan rumus sama dengan average buka kurung D2 sampai dengan D201. Di sini H dan T maksimal digunakan 100% dari seluruh data, yaitu ada 200 data. Lalu lakukan hal yang sama kepada data periode, sama dengan average buka kurung E2 sampai E201 tutup kurung. Setelah itu klik enter, lalu hitung juga korelasi dari data tersebut, yaitu rumusnya sama dengan korel buka kurung D2 sampai dengan D201, yaitu keseluruhan data gelombang, titik koma E2 sampai dengan E201, yaitu keseluruhan data periode, lalu tutup kurung, klik enter. Lalu akan muncul nilai korelasi dari kedua data tersebut, yaitu sebesar 0,309 sekian. Setelah itu buat chart dari data itu, klik yang insert, lalu klik yang scatter, lalu akan muncul chart area kosong seperti ini. Kita pindahkan agar tidak menutupi. Setelah itu kita klik kanan, lalu klik yang select data, kita klik yang add, series name-nya yaitu regresi gelombang dengan series X values-nya. Kita scroll, kita klik yang data periode, kita drag sampai data ke 200. Lalu yang series Y values-nya kita delete, kita ubah menjadi data tinggi gelombang, di drag sampai data ke 201, sama seperti series X values tadi. Lalu klik OK. Lalu klik OK lagi. Setelah itu akan muncul data seperti ini, muncul titik-titik seperti ini. Kita klik yang tanda plus dan chart element, cek yang exist titles, dan cek yang legend. Setelah itu kita perbesar tabelnya agar terlihat.
Lalu kita ubah axis title yang di sumbu Y, kita ubah menjadi tinggi gelombang. Lalu yang axis title di sumbu Y diubah menjadi periode. Setelah itu kita klik yang data titik-titiknya sehingga muncul seperti itu. Kita klik yang format data series, lalu akan muncul format trendline. Yang add trend lines, lalu akan muncul format trend lines seperti ini. Kita scroll sampai menemukan display equation on chart dan display R square. Kita cek dua-duanya, yaitu yang equation and R itu, lalu akan muncul persamaan Y seperti ini dan nilai R kuadrat. Setelah itu kita perbesar agar terlihat. Klik home, klik yang perbesar size-nya, lalu diarahkan agar tidak menutupi. Lalu pengolahan data